Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perencanaan recycle building dari gedung B. Untuk saya sendiri yaitu Iko Magdista Pasika. Dalam proyek ini saya sendiri membantu dalam pembuatan arsitektural di gedung ini berupa arsitektural pintu dan jendela. Dan juga saya sendiri juga membantu dalam pembuatan rebar di proyek gedung B ini. Yang ini untuk tim di kelompok kami, yang pertama ada Reza Aksa Hazara dengan NIM akhir 165, ada Muhammad Rashid Hadin dengan NIM akhir 203, dan Divendra Sakti NIM akhir 200, Isaias Abinaya Agung dengan NIM akhir 209, dan Iko Magdista Pasika dengan NIM akhir 051. Di pendahuluan pertama ada data umum proyek, yakni dengan jumlah lantai 3, luas gedung 2080 meter persegi, durasi pekerjaannya 8 bulan. Untuk lingkup pekerjaannya sendiri ada beberapa, yakni pekerjaan pondasi pancang, pekerjaan kolom pedestal, pekerjaan sloof, pekerjaan plat lantai, pekerjaan kolom, pekerjaan tangga, pekerjaan balok, pekerjaan atap, pekerjaan dinding, pekerjaan pintu dan jendela, dan pekerjaan finishing. Lalu untuk metode pengumpulan datanya sendiri, mengumpulkan data atau informasi berkaitan dengan Building Information Modeling atau BIM dari jurnal ilmiah, artikel, serta buku sebagai dasar atau landasan teori dalam pembuatan laporan ini. Dan praktik yang kami gunakan yakni secara langsung mengenai penerapan Building Information Modeling atau BIM dalam suatu bangunan atau proyek, yaitu yang sudah ditentukan di awal dengan menggunakan software BIM. Nah, di pembagian tugasnya sendiri di sini ada saya sendiri, Iko Magdista Pastika, ada beberapa pembagian tugasnya yang dibagi dengan 5 mahasiswa lainnya. Dan platform kolaborasi yang kami gunakan ada MS Office dan Canva serta Trimble Connect. MS Office sendiri kita gunakannya untuk menggunakan Word dan Microsoft Excel. Microsoft Word digunakan untuk menyusun laporan, dan Excel kami gunakan untuk menerapkan quantity take off atau QTO dan perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB. Dan juga Canva kami gunakan untuk pembuatan presentasi PowerPoint. Dan yang terakhir kami gunakan juga yaitu Trimble Connect. Trimble Connect adalah sebuah platform yang kami gunakan untuk mengkolaborasikan berbasis cloud yang dirancang khusus untuk industri konstruksi. Sekian, terima kasih. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Aksa Jahra dengan NIM 210101211400165 akan melanjutkan presentasi yang telah kami buat dalam mata kuliah BIM. Selanjutnya itu struktur. Struktur menjadi bagian yang sangat penting dalam sebuah bangunan karena struktur akan menentukan berdiri tidaknya bangunan tersebut. Pada proyek laporan ini digunakan aplikasi Autodesk Revit dalam permodelan 3D strukturnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam modeling mungkin berbeda dengan langkah-langkah pembangunan secara aslinya. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembuatan modeling struktur. Langkah pertama dalam pembuatan permodelan 3D struktur yaitu membuat pondasi tiang pancang. Di sini kami menggunakan bore pile dan pile cap sebagai pondasinya, di mana ukuran pile capnya itu 2000 x 2000 dengan kedalaman bore pilenya itu 6000 mm dan diameter pilenya itu 500 mm. Selanjutnya, setelah membuat pondasi tiang pancang, langkah kedua yang kami lakukan yaitu membuat kolom. Di sini kami menggunakan 3 jenis kolom dengan ukuran 47 x 68, 38 x 37, dan 47 dikali 58. Di mana kolom lantai 1 dan lantai 2 itu sama, 47 x 68, lalu kolom di atasnya mengalami pengecilan sebesar 47 dikali 58. Langkah selanjutnya setelah membuat kolom yaitu membuat sloof dan balok bangunan. Di sini kami menggunakan sloof dengan ukuran 20 x 40 di setiap lantai satunya.
Lalu untuk balok di atasnya kami menggunakan 4 jenis balok, yaitu 45x30, 50x18, 85x58, dan 30x30. Lalu langkah terakhir setelah melakukan 3 poin tadi yaitu membuat plat lantai struktur, di mana kami mengikuti plat lantai standar dengan ukuran 150 mm di setiap lantainya. Lalu setelah tadi semua selesai struktur, kami pun menambahkan atap di setiap lantai dan paling atasnya. Tetapi kami tidak membuat kuda-kuda strukturnya, jadi hanya kami masukkan saja permodelan 3D-nya. Pada slide ini bisa kalian lihat, ini adalah tampak samping dan tampak depan dari permodelan 3D struktur kami. Ada juga tampak 3D dari pojok atas untuk melihat keseluruhan pekerjaan yang telah kami buat. Selanjutnya ada pembesian. Struktur ini menggunakan besi yang memiliki standar kekuatan dan durabilitas tinggi untuk memastikan stabilitas serta keamanan konstruksi. Jenis besi yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan spesifikasi proyek. Tetapi pada pembuatan tugas kami kali ini, kami hanya menggunakan asumsi untuk memasukkannya ke dalam Revit tersebut, di mana sekang menggunakan D10 dan tulangan utama menggunakan D19, di mana juga FC-nya itu FC30, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Adin dengan NIM akhir 40203. Pada proyek BIM kali ini saya bertanggung jawab untuk mengerjakan bagian arsitektural, khususnya dalam proses modeling dan detailing menggunakan aplikasi Revit 2024. Untuk selanjutnya, tahapan modeling arsitektur ini saya mulai dari mengolah data sketsa dan 2 dimensi CAD yang tersedia. Lalu langkah pertama adalah membuat dinding sebagai batas antar ruangan, lalu dilanjutkan dengan penutup lantai. Setelah itu saya membuat tangga sebagai elemen penghubung antar lantai, dan setelah itu struktur dasar selesai, saya lanjut ke tahap permodelan pintu, jendela, dan juga furnitur di masing-masing ruangan untuk mendekati kondisi sebenarnya. Lalu bisa dilihat pada slide selanjutnya adalah potongan dari model bangunan yang saya buat. Model ini memperlihatkan susunan lantai, tangga, serta pembagian ruang secara detail. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kenalkan, nama saya Sabinaya Agung Prabaswara dengan NIM 210101 2114 0209 dari kelompok 1, dimana pada pengerjaan tugas BIM kali ini saya ditugaskan untuk mengerjakan bagian 4D atau penjadwalan proyek, dan juga di sini saya membantu pada bagian struktur di bagian 3D-nya. Mungkin izin untuk melanjutkan, selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian 4D atau penjadwalan proyek, dimana pada pengerjaan 4D ini saya menggunakan 2 aplikasi, yaitu aplikasi Navisworks dan Microsoft Project. Jadi bisa di next. Selanjutnya yaitu adalah metode pelaksanaan, dimana yang pertama ada proses simulasi, dimana proses simulasi ini diawali dengan memasukkan file Revit yang sudah diekspor ke NWC atau NWF, yang nantinya akan dimasukkan ke aplikasi Navisworks. Jika file Revit sudah masuk ke Navisworks, nantinya akan ada fitur timeliner, dimana timeliner ini digunakan untuk menaruh jadwal yang sudah kita buat di MS Project. Setelah kita memasukkan jadwal yang ada dari MS Project, selanjutnya yaitu kita adalah mengeset bagian-bagian pada gedung yang telah kita buat, seperti contohnya yaitu adalah dengan mengeset bagian struktur atau arsitekturnya, seperti filenya atau bagian kolom dan seterusnya. Jika sudah di set, nanti tinggal dimasukkan ke bagian penjadwalan, dan nantinya setelah selesai
akan dilakukan simulate atau animasi pada bagian fituran simulate. Selanjutnya adalah tahap disimulasikannya, di mana diawali dengan mobilisasi alat, lanjutnya pekerjaan tanah dan fondasi, lanjutnya struktur bawah dan atas, setelah itu pekerjaan atap, arsitektur, dan penutupan. Selanjutnya ini adalah penjadwalan dari MS Project. Ini bisa di next lagi, next. Dan ini merupakan simulasi pekerjaan di aplikasi Navisworks. Perkenalkan, nama saya Diva Indra Sakti dengan NIM 2101012140200. Pada tugas BIM kali ini, saya bertugas untuk mengerjakan quantity take off dan juga RAB atau rencana anggaran biaya. Lanjut ke progress estimasi 5D. Jadinya pada dimensi 5D sendiri, progres yang sudah tercapai adalah mendapatkan quantity take off dari pekerjaan pondasi, kolom, balok, lantai, dan tembok, serta tangga yang didapatkan dari file Revit, BIM arsitektural dan struktural. Nah, quantity take off ini nantinya akan ditambahkan nilai ASP atau nanti dikalikan dengan nilai ASP, lalu dapatlah harga per item pekerjaannya. Jadi berikut ada contoh-contoh quantity take off yang sudah didapatkan. Nah, quantity take off yang sudah didapatkan itu didapatkan itu dari awalnya itu dari Revit, dari fitur yang namanya schedule dan juga quantities. Nanti kita tekan atau kita tekan tombolnya schedule dan quantities, lalu ntar kita tinggal kita ketik pekerjaan apa yang mau kita cari kuantitinya atau volumenya. Misalnya seperti pada PPT ini ada pekerjaan penulangan. Nah, itu ntar kita cari rebar struktur buat kata kuncinya. Lalu ada volume fondasi, itu biasanya structural foundation. Lalu ada volume kolom, itu struktural kolom. Lalu ada volume balok, itu struktural framing. Lanjut ke halaman selanjutnya, itu ada volume plat lantai atau floor, biasanya di kata kunci itu floor. Lalu ada volume dinding, walls atau luas pintu, itu door, serta jendela. Nah, lalu di slide selanjutnya itu ada AHSP. Nah, AHSP ini kita dapatkan di internet. Saya mendapat internet berdasarkan Perwal tahun 2024 tentang harga-harga satuan pekerjaan yang ada di Semarang. Nah, lalu nanti kita kalikan dengan volume-volumenya. Setelah itu kita membuat RAB, kita rekap semuanya. Di pembuatan RAB ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pembesian, pondasi, sloof, kolom lantai 1, balok lantai 1, balok lantai 2, kolom lantai 2, dan seterusnya. Nah, nantinya jumlahnya akan ditotalkan. Dan di sini didapatkan untuk membangun gedung B itu bernilai sekitar 5.041.157.825 rupiah, belum termasuk pajak. Terima kasih. Kendala yang kami alami yaitu pertama clash. Kami mengalami banyak clash dalam pembuatan 3D Revit kami. Entah itu dinding dengan balok ataupun dinding dengan kolom, tangga dengan kolom, ceiling, roof, semuanya hampir mengalami clash. Tetapi kami bisa memperbaikinya, tapi hanya butuh ketelitian yang sangat rumit untuk membetulkannya. Kendala yang berikutnya yaitu dalam memasukkan pembesian. Dikarenakan mungkin device yang kurang memadai, di saat memasukkan pembesian itu lumayan nge-lag sekali dan pekerjaan menjadi terhambat seperti itu. Selanjutnya adalah kendala teknis, yaitu
kendala pada pelaksanaan arsitektur ini adalah pada saat rendering, yaitu saat melakukan rendering menggunakan Enscape, kami tidak memiliki lisensi resmi sehingga fitur-fitur Enscape tidak bisa digunakan secara maksimal. Nah, hal itu cukup menyulitkan bagi kami dalam menampilkan visualisasi akhir secara realistis, terutama untuk keperluan presentasi dan dokumentasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, selamat menikmati video animasi landscape dari kelompok kami. Hey, bag out with that text, she's my number one. Rolling on my bed, girl, you can hit the blunt. Nighttime came, I can take you to the prom. No more boy jump, baby, don't leave me alone.